Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk minggu ini bahasan kita adalah tentang evaluasi ketersediaan hayati. Ya, udah kelihatan ya slide-nya ya. Oh, sudah Bu. Nah, jadi apa itu yang dimaksud dengan ketersediaan hayati? Ya, ketersediaan hayati adalah pengukuran kecepatan atau rate dan jumlah amount atau derajat extent zat aktif yang masuk ke sirkulasi sistemik dalam keadaan tidak berubah setelah pemberian suatu bentuk sediaan. Jadi pengukuran kecepatan dan jumlah atau berapa banyak sih zat aktif yang masuk ke dalam darah ya. Nah, jumlah zat masuk yang aktif ini tentunya nanti akan berubah men, berefek ya, berefek pada eh, sirkulasi sistemik. Nah, jadi secara kesimpulan, ketersediaan hayati itu mencakup dua pengertian, yaitu kecepatan dan intensitas atau jumlah obat ya yang melewati tubuh. Nah, istilah ketersediaan hayati itu bisa juga dikatakan dengan ketersediaan biologi atau ketersediaan sistemik ya. Nah, ketersediaan hayati ini harusnya menyatakan kesetaraan ya, kesetaraan antara sediaan bermerek dengan sediaan generik misalnya. Nah, untuk tidak adanya kesetaraan terapeutik di antara sediaan bermerek dagang tidak sama dengan zat aktif yang sama dalam bentuk sediaan dan yang sama dan diberikan dengan dosis yang sama. Jadi ketersediaan hayati ini menyatakan bahwa adanya kesetaraan terapi ya, antara sediaan yang bermerek dengan sediaan lainnya ya dalam bentuk apabila jika diberikan dalam dosis yang sama ataupun di dalam sediaan yang sama ya. Nah, nah ini ya. Jadi takutnya di dalam bentuk sediaan yang sama, sediaan yang sediaannya, mereknya itu berbeda, tapi dosisnya berbeda, dosisnya sama, nanti ditakutkan ternyata konsentrasi obatnya itu tidak sama satu sama lain, ya. Jadi ketersediaan hayati itu nanti digambarkan dengan kurva kesetaraan terapeutik, di mana jika kita ingin melihat konsentrasi obat di dalam plasma, ya, maka akan kelihatan itu antara zat yang bermerek, zat yang paten, atau dengan zat generik dalam bentuk sediaan dan dosis yang sama. Nah, kurva ini ya, kurva waktu dengan konsentrasi obat di dalam plasma itu memperlihatkan pengaruh intensitas penyerapan terhadap perubahan konsentrasi obat dalam darah. Nah, ini dari 3 macam produk yang berbeda.
Nah, perbedaan intensitas absorpsi itu akan memberikan konsentrasi tinggi atau konsentrasi maksimal kadar puncak meskipun waktu T maksimalnya sama ya. Nah, inilah yang dinyatakan nanti ketersediaan hayati ya. Absorpsinya itu atau kadar puncak itu konsentrasinya itu berbeda walaupun waktunya itu bersamaan. Nah, ini adalah pengaruh perbedaan disposisi akan memberikan waktu yang maksimal maupun konsentrasi maksimal yang berbeda. Jadi, ketika obat itu larut di dalam pembuluh darah, ya, tentunya dia akan mengalami disposisi, tentunya akan mengalami perubahan konsentrasi obat di dalam darah. Nah, ini tentu satu produk atau satu jenis sediaan dari merek yang berbeda, ya, satu jenis sediaan dari pabrik yang berbeda itu ketika kita uji ternyata konsentrasinya itu tidak sama, ya. Nah, hingga makanya kita harus menyetarakan. Nah, kesetaraan itu ada berapa? Kesetaraan itu ada 3. Kesetaraan farmakoklinik, di mana kesetaraan antara 2 obat dengan molekul kimia yang berbeda, tetapi dia mempunyai aktivitas intrinsik yang sama, dan secara in vivo bekerja pada molekul substrat yang sama. Nah, jadi kesetaraan antara 2 obat dengan molekul kimia yang berbeda, tapi aktivitas intrinsiknya sama. Contohnya adalah bentuk garam atau ester suatu zat aktif. Yang kedua adalah kesetaraan kimia. Kesetaraan kimia ini adalah kesetaraan antara 2 obat yang sama dengan dosis dan cara yang sama dengan bentuk sediaan sejenis. Contohnya adalah tablet dengan kaplet. Jadi kalau kesetaraan kimia itu obatnya sama, dosisnya sama, tapi bentuk sediaannya yang berbeda, ya. Kemudian ada lagi kesetaraan farmaseutik. Nah, kesetaraan farmaseutik adalah kesetaraan antara 2 bentuk sediaan yang sama serta memenuhi persyaratan farmakope secara in vivo. Ya. Nah, ada lagi kesetaraan biologi atau bioekivalen, di mana obat yang mempunyai kesetaraan kimia atau farmaseutik, bila diberikan dengan aturan yang sama, dia akan memberikan ketersediaan hayati yang sama pada setiap individu. Lalu ada kesetaraan klinik atau terapeutik, di mana obat dengan kesetaraan farmakologi, kimia, atau farmaseutik, jika diberikan pada subjek dengan aturan pakai yang sama, akan memberikan efektivitas terapeutik sama, serta toksisitas yang sama. Ya. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan perbedaan ketersediaan hayati? Nah, ketersediaan hayati itu disebabkan oleh sifat psikokimia zat aktif yang digunakan. Misalnya dia dalam bentuk kristal, ukuran partikel, bentuk garam atau ester dan sebagainya. Kemudian perbedaan ketersediaan hayati ini disebabkan juga oleh komposisi dan kualitas bahan baku. Lalu ada yang namanya cara pencampuran. Cara pencampuran satu produk obat dan produk obat lainnya juga berbeda. Kemudian teknik pembuatan. Teknik pembuatan juga berbeda, nantinya akan mengalami perbedaan ketersediaan hayati. Nah, perbedaan-perbedaan yang tadi ya, sifat fisikokimia, komposisi dan kualitas bahan baku, cara pencampuran, teknik pembuatan, ini akan mengakibatkan perbedaan kecepatan pelepasan dan kecepatan melarut zat aktif dari sediaan.
Nah, akibatnya apa? Dia akan mempengaruhi kecepatan dan efisiensi absorpsi zat aktif ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini contoh adalah kadar rata-rata plasma pada pemberian 4 jenis sediaan kapsul kloramfenikol 0,5 gram pada subjek manusia. Jadi ada sejenis sediaan kloramfenikol yang sama dalam bentuk kapsul, jenis sediaan kapsul ya 0,5 gram, dosisnya itu sama, tapi ternyata kadar obat di dalam plasmanya itu berbeda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa eh, setiap jenis produk obat harus diketahui bioekivalennya atau ketersediaan hayatinya. Oke, nah bagaimana mengetahui ketersediaan hayatinya ya? Nah, eh, ketersediaan hayati itu nanti diketahui di laboratorium. Tetapi untuk semua pembuatan obat itu wajib melakukan penelitian ketersediaan hayati. Gunanya untuk apa? Gitu kan? Eh, Kenapa semua orang perlu atau kenapa harus melakukan penelitian ketersediaan hayati? Dikarenakan agar adanya kesetaraan mutu produk obat yang dihasilkan dari pabrik yang lain ya. Jadi jangan sampai nanti mutu obat yang sama zat aktifnya tapi dibuat oleh pabrik yang berbeda itu kesetaraannya berbeda ya. Jangan sampai sehingga hal ini diperlukan untuk kepentingan pendaftaran. Oke. Nah, parameter ketersediaan hayati itu apa saja yang harus diukur nantinya? Yang pertama adalah kadar puncak atau Cmax ya, di mana dia akan menunjang kadar obat tertinggi di dalam sirkulasi sistemik. Umumnya dinyatakan dalam mikrogram per mililiter. Cemax seringkali dihubungkan dengan intensitas aktivitas biologi dan sebaiknya melebihi eh, MEC, tetapi kurang dari eh, MTC ya, melebihi dari efektifnya minimal effective concentration, tapi kurang dari minimal toxic konsentrasi. Nah, kemudian waktu, parameter ketersediaan hayati, di mana waktu untuk mencapai Tmax itu menyatakan namanya waktu yang diperlukan untuk mencapai Cmax ya. Tmax menunjang onset mula kerja dan merupakan perkiraan kasar terhadap kecepatan ABS. Lalu ada lagi luas di bawah kurva. Bentar ya.
Maaf ya, keputus tadi. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah parameter ketersediaan hayati. Ya, jadi parameternya apa nanti untuk mengukur ketersediaan hayati? Yang pertama adalah kita harus menentukan kadar puncak. Ya, nah kadar puncak atau Tmax itu nanti akan menyatakan kadar obat tertinggi di dalam sirkulasi sistemik. Biasanya dinyatakan dalam mikrogram per mililiter, kemudian seringkali dihubungkan terhadap intensitas aktivitas biologi. Jadi Cmax ini nanti kelihatan aktivitas biologinya bagus apa tidak. Kenapa? Kalau aktivitas biologinya ternyata baik, maka kan obat itu akan bisa menghasilkan terapi. Nah, oleh sebabnya, maka Cmax itu harus melebihi kadar minimum efektif konsentrasi, ya, tapi harus kurang dari eh, konsentrasi yang toksik, ya. Jadi itu ininya syaratnya. Kemudian yang kedua adalah waktu untuk mencapai Cmax atau Tmax. Nah, dia menyatakan kapan waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi maksimal. Ya. Nah, Tmax waktu maksimal itu akan menunjang onset mula kerja dan merupakan perkiraan kasar terhadap kecepatan absorpsi. Jadi, kalau obat itu dimasukkan ke dalam tubuh ya, nanti kita akan kelihatan Tmax-nya obat itu mencapai onsetnya itu waktunya berapa sehingga konsentrasi maksimal itu bisa dilihat. Kemudian ada lagi luas di bawah kurva atau area under curve. Itu menyatakan luas di bawah kurva konsentrasi vs waktu. Sehingga secara total nantinya akan dinyatakan dengan mikrogram per mililiter kali jam. Nah, AUC itu merupakan perkiraan kasar terhadap jumlah obat yang diabsorpsi. Jadi, kalau minggu lalu ya kita lihat ada gambar kurva, kemudian diarsir ya, dan kurva ini nanti dihitung nih area under curve-nya dengan bisa dengan rumus trapesium misalnya atau dengan segitiga. Ya, nah kurva area under curve atau luas di bawah kurva itu merupakan derajat ketersediaan hayati. Nah, itu tadi jika menggunakan data darah sampelnya. Nah, kalau data urin bagaimana cara mengukur ketersediaan hayatinya? Ya, data urin nanti juga sama kita akan hitung menggunakan rumus matematika ya. Kita akan hitung bahwa ada jumlah kumulatif yang diekspresikan ke dalam urin. Kemudian kita melihat juga kecepatan ekskresi obat di dalam urin serta waktu yang diperlukan untuk mencapai ekspresi urin maksimal ya. Jadi ketersediaan hayati ini bisa ini ya, bisa dua. Nah, bagaimana pengukurannya? Itu kan tadi dilakukan dengan dua macam, cara absolut dan cara relatif ya. Kalau cara absolut itu ketersediaan hayati zat aktif, sediaan yang akan ditentukan, misalnya tablet, diberikan per oral, diukur dengan membandingkan parameter ketersediaan hayatinya terhadap sediaan zat aktif yang sama diberikan. Ya, nah pertama kali. Kemudian pada cara ini ditentukan hanya efisiensi ABS memakai parameter AUC dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Ya, jadi ini kalau untuk data darah ya, F sama dengan AUC area under curve
ya dikali dengan dosis. Nah, sedang AUC itu luas di bawah kurva yang diperoleh setelah pemberian sediaan obat yang diperiksa. AUC-IV itu luas di bawah kurva yang diperoleh setelah pemberian obat secara IV. Kemudian F itu adalah efisiensi absorpsi atau fraksi obat yang diabsorpsi. Nah, ini itu ya tadi. Nah, kalau untuk data urin gimana? Data urin sama dengan data di dalam darah ya. F sama dengan dV per dVIV. Jumlah total obat yang diekskresikan melalui urin ya. Dibagi dengan jumlah total obat yang diekskresikan setelah yang diekskresikan ya secara intravena. Nah, nilai efisiensi absorpsi yang diperoleh nanti berkisar dari 0 sampai 1 ya. Nah, kemudian cara relatif. Kalau relatif atau komparatif itu membandingkan ketersediaan hayati dari suatu bentuk sediaan yang akan ditentukan terhadap parameter ketersediaan hayati sediaan inovator. Jadi ketersediaan hayati zat yang mau kita buat ya, kita harus apa namanya membandingkan dengan sediaan inovator, sediaan yang ada, yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini rumusnya F sama dengan AUC uji dibagi AUC zat standar dikalikan dengan dosis standar dibagi dosis uji. Kalau data dalam darah. Kalau data dalam urin berarti DV uji dosis volume urin yang diuji dibagi dosis yang di standar dikalikan dosis standar dibagi dosis yang diuji. Nah, nilai efisiensi yang diperoleh dengan cara ini bisa lebih dari 1 atau lebih dari 100%. Nah, jadi F sama dengan F kurang dari 1 ya atau lebih dari 1. Kalau F itu lebih kurang dari 100% atau lebih dari 100%, kerugiannya kadar obat dalam darah jauh lebih besar, sehingga nanti kemungkinan toksik ada. Nah, bagaimana cara pemberian obat pada waktu sampel untuk kita bisa melakukan apa tadi uji disolusi ya. Nah, subjek itu harus dipuasakan dahulu selama 12 jam sebelum pemberian obat, yaitu untuk menghindari pengaruh makanan terhadap disposisi obat. Waktu pemberian obat yang paling baik adalah pukul 8, yaitu karena subjek harus dipuasakan. Interval pemberian antara satu sediaan dengan sediaan lainnya harus panjang. Idealnya pemberian sediaan berikutnya setelah semua zat aktif atau metabolitnya sah dieliminasi sempurna. Untuk pemberian dosis tunggal biasanya 6 kali tes setengah, sebaiknya 10 kali tes setengah eliminasi. Frekuensi sampling data darah idealnya 15 kali diambil ya. Ada 5 titik pada fase absorpsi, 5 titik pada sekitar puncak, 5 titik pada fase eliminasi. Dan jumlah ini tidak dapat diperkecil menjadi 9 ya. Jadi tetap 5. Lamanya sampling 2-3 kali tes setengah eliminasi sejak konsentrasi obat mulai turun. Nah, kemudian selanjutnya senyawa yang akan dianalisa dan metode analisanya. Senyawa asal, metabolit atau campuran keduanya bisa saja dilakukan. Ya. Kemudian untuk mendapatkan gambaran konsentrasi efektif minimum sebaiknya ditentukan senyawa aktif ya. Bisa berupa senyawa asal atau bisa senyawa metabolit. Kemudian analisis cairan biologi. Kalau darah, penentuan kadar obat dalam darah itu pilihan ideal ya. Nah, jadi senyawa cairan biologis atau apa namanya kita mengukur
mengukur atau menganalisa itu lebih baik penentuan kadar obatnya lewat diambil dalam darah. Nah, kalau ekskresi lewat urin nanti akan dapat mencerminkan keadaan darah yang melalui ginjal, yaitu pengeluaran kumulatif zat aktif atau metabolit. Oke, jadi hari ini kita sudah mengerti ya apa itu ketersediaan hayati, ya. Ya, jadi apa itu ketersediaan hayati? Ketersediaan hayati itu jumlah pengukuran ya zat aktif yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik ya, di mana nantinya ketersediaan hayati itu akan menghasilkan suatu efek. Nah, pengukuran kecepatan dan jumlah atau derajat zat aktif yang masuk ke sirkulasi sistemik dalam keadaan tidak berubah setelah pemberian suatu bentuk sediaan, itulah dinamakan ketersediaan hayati, ya. Nah, bagaimana apa saja sih yang menyebabkan terjadinya kesetaraan apa saja yang menyebabkan adanya ketersediaan hayati apa saja ya. Nah, itu kan tergantung dari sifat fisikokimia obat. Kemudian ada komposisi dan kualitas bahan baku, cara pencampuran dan teknik pembuatan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan hayati ya tergantung dari 4 faktor berikut ini. Nah, tentunya nanti kita harus memeriksa ya sampelnya supaya kita bisa menentukan berapa konsentrasi, berapa ketersediaan hayati suatu produk. Kita bandingkan dengan produk inovator, produk yang paling awal dibuat ya untuk didaftarkan. Nah, kalau udah didaftarkan ya nanti bisa diedarkan di seluruh di masyarakat. Nah, parameter ketersediaan hayati itu nanti hanya kadar puncak, waktu mencapai maksimal dengan area under curve ya. Nah, ini parameternya. Jadi kalau kita mau mengukur ketersediaan hayati, kita mengukur kadar puncak, waktu, dan luas area di bawah kurva. Nah, begitu juga nih dengan urin, kalau dari urin ya. Nah, kalau jika menggunakan data urin, tentunya kita melihat dari urin yang telah dikeluarkan. Nah, kemudian, pengukurannya ada dua, bisa ada absolut, ada relatif ya. Nah, bagaimana protokol pemberiannya? Ya, untuk protokol pemberiannya satu subjek penelitian itu harus dipuasakan dulu, kemudian baru diberikan satu obat misalnya yang mau diuji ketersediaan hayatinya, lalu nanti apa namanya diuji dengan obat yang lain yang sama dosisnya, tapi sediaannya berbeda. Oke. Kemudian nanti habis itu ditentukan kadar obat dalam darahnya, ya. Kemudian kalau dari urin maka dicek urinnya. Nah, nanti akan menggambarkan keadaan darah yang melalui ginjal, yaitu pengeluaran kumulatif zat aktif atau zat metabolitnya. Oke, sampai sini ya untuk ketersediaan hayati. Jadi satu obat itu ketersediaan hayatinya dengan obat yang lain beda-beda ya. Meskipun bahan bakunya sama, meskipun dosisnya sama, meskipun bentuk sediaannya sama. Nah, itu yang menjadi syarat nantinya pada saat pendaftaran supaya pabrik obat banyak produksi bermacam-macam obat ya dari bermacam-macam pabrik. Nah, itu harus ditentukan ketersediaan hayatinya. Itu tidak boleh
kurang dari 90%. Nah, ya. Jadi, dibandingkan dengan produk inovatornya. Kalau turun terlalu jauh, yang nggak boleh ya. Berarti kan eh, tidak ditakutkan tidak membuat efek yang baik gitu nantinya. Karena ketersediaan hayatinya ketika dihitung itu tidak cukup dibandingkan dengan ketersediaan hayati zat yang sudah standar atau dibandingkan dengan obat yang sudah ada sebelumnya. Oke, itu ada sebentar sambil menunggu pertanyaan, saya mau absen dulu ya. Mm-mm. Mm-mm. Dia Ayu ada, Hadir, Ibu. Anita Rahman, Hadir, Bu. Malah, Komala, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Bu. Rafelina, Hadir. Lulu, Ilma Hadir, Bu. Septi, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Ayodia, Azza, Hadir, Bu. Fahmi, Rizky, Hadir, Bu. Florita Ningsi, Florita, Ananda, Iskandar Hadir, Bu. Kim, Iskandar Hakim hadir, Bu. Nia Febriana, Nanda Sela hadir, Bu. Az-Zahra, Nia Febriana ada, Ada, Ibu. Ananda Maharani, Ananda Maharani, Mutiara Andini, Hadir, Ibu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Fatimah, Teguh Bu. Teguh Setiawan, Hadir, Bu. Siti Azkia Zahra, Hadir, Bu. Ilmi Aulia Rabbani, Hadir, Bu. Linia Melinda, Hadir, Bu. Ilvi Nuraini. Hadir, Ibu. Ini benar nggak ada orangnya? Ibu Ara hadir. Aratu Azahra, Iya, Bu. Ananda Maharani, Ibu Florita hadir, Bu. hmm. Ini satu lagi ada nggak? Ananda. Ananda Sela Rahayu. Coba. Ada nggak di partisipannya? Ada, Bu, Ananda Sela. Bukan Ananda Sela. Ananda Sela udah, Ananda Maharani. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ya?
Deh ya, oke. Kan 27 berarti Iya, nggak ada, Bu. 27, 26 ya. Oke. Sudah, mungkin untuk minggu ini itu saja dulu yang bisa saya berikan ya tentang apa ketersediaan hayati. Nah, untuk soal ujian UTS-nya itu pilihan berganda ya. Oke, ada lagi mau ditanyakan yang meragukan? Kita ada kisi-kisinya nggak Bu kira-kira buat UTS? Ya, nanti saya kasih ya. Nanti saya kasih ya. Tapi besok aja, minggu depan. Oh ya baik. Dah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.